Pesawat tanpa awak di Indonesia, inovasi, pengembangan, dan tantangan di masa depan. Pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle, UAV, menjadi salah satu teknologi yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Awalnya hanya digunakan untuk keperluan militer dan pemetaan, kini UAV memiliki berbagai fungsi yang mencakup pertahanan, pemantauan lingkungan, pertanian, hingga bantuan kemanusiaan. Seiring kemajuan teknologi, Indonesia semakin aktif mengembangkan UAV secara mandiri. Berbagai institusi seperti LAPAN, PT Dirgantara Indonesia atau PT-DI, BPPT, serta beberapa universitas telah berkontribusi dalam menciptakan drone dengan teknologi yang semakin canggih. Di sini kita akan mengulas sejarah, perkembangan, jenis-jenis UAV buatan Indonesia, serta tantangan dan prospek teknologi ini di masa depan. Satu, sejarah dan perkembangan UAV di Indonesia. Teknologi UAV pertama kali mulai dikembangkan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an. Pada saat itu, penggunaan drone masih sangat terbatas pada keperluan pemetaan dan pengawasan wilayah terpencil. Peran utama UAV mulai berubah seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam berbagai sektor. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil mengembangkan UAV untuk kepentingan militer, pemantauan lingkungan, pertanian, dan penanggulangan bencana. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, berperan besar dalam mendorong pengembangan UAV di dalam negeri. Industri pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT-DI, dan lembaga penelitian seperti LAPAN juga turut serta dalam proyek-proyek UAV nasional. Dua jenis-jenis pesawat tanpa awak buatan Indonesia. Indonesia telah berhasil menciptakan berbagai jenis UAV dengan spesifikasi dan fungsi yang beragam. Beberapa UAV utama yang dikembangkan di Indonesia antara lain: Wulung. Wulung merupakan salah satu UAV pertama yang dikembangkan di Indonesia untuk kepentingan pengawasan wilayah perbatasan dan misi pemetaan. Spesifikasi utama: Wulung dapat terbang hingga 4 jam non-stop. Digunakan untuk misi pengawasan dan pemantauan. Memiliki fitur untuk pembuatan hujan buatan dan penyebaran benih tanaman. Pesawat ini dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia, PT-DI, dan mulai digunakan oleh TNI AU serta beberapa lembaga pemerintah untuk pemantauan wilayah perbatasan. Elang hitam. Elang hitam adalah UAV kelas medium multitude long endurance atau MALE yang dikembangkan oleh PT-DI, BPPT, dan LAPAN. Drone ini dirancang untuk misi pengintaian dan serangan dalam operasi militer. Spesifikasi utama: Elang hitam mampu terbang sangat lama dengan jangkauan luas. Dirancang untuk misi pengintaian dan serangan. Drone ini mendapat sertifikasi tempur pada tahun 2024. Elang hitam diharapkan dapat menjadi drone tempur utama Indonesia di masa depan dan mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar negeri. LAPAN LSU-02. UAV ini dikembangkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pemetaan dan pengawasan wilayah. Spesifikasi utama: LAPAN LSU-02 digunakan untuk pengumpulan data atmosfer dan pemetaan wilayah. Memiliki jangkauan terbang yang luas. Cocok untuk pemantauan bencana alam dan kebakaran hutan. LAPAN LSU-02 telah digunakan dalam berbagai operasi, termasuk pemantauan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Palapa S1. Palapa S1 adalah UAV yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM dan digunakan untuk berbagai keperluan pemetaan dan surveillance. Spesifikasi utama: mampu terbang hingga 6 jam non-stop. Jarak jangkauan hingga 300 km. Digunakan untuk pemetaan, surveillance, dan pemantauan lingkungan. Drone ini menjadi bukti bahwa pengembangan UAV di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh industri pertahanan,
tetapi juga oleh kalangan akademisi. Tiga, kegunaan UAV di Indonesia. Penggunaan pesawat tanpa awak di Indonesia semakin luas dan mencakup berbagai bidang, antara lain militer dan pertahanan, pengawasan wilayah perbatasan, terutama di daerah terpencil, misi pengintaian dan keamanan nasional, operasi serangan jarak jauh, menggunakan UAV tempur seperti elang hitam, pemetaan dan survei, pemetaan wilayah hutan dan perkotaan, pemantauan sumber daya alam, penanggulangan bencana, pemantauan kebakaran hutan dan banjir, distribusi bantuan dalam situasi darurat, pertanian dan kehutanan, penyebaran benih tanaman dan hujan buatan, pemantauan lahan pertanian dan perkebunan. 4. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Untuk memastikan keamanan penggunaan UAV, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia. Beberapa aturan utama dalam regulasi ini antara lain: drone tidak boleh terbang di atas ketinggian 150 meter tanpa izin. Dilarang terbang di wilayah terlarang seperti instalasi militer dan bandara. Operator drone harus memiliki izin resmi jika digunakan untuk kepentingan komersial atau militer. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan UAV serta meningkatkan keselamatan penerbangan di Indonesia. 5. Tantangan dan masa depan UAV di Indonesia. Tantangan dalam pengembangan UAV. 1. Ketergantungan pada teknologi luar negeri. Beberapa komponen UAV masih harus diimpor. 2. Regulasi yang ketat. Aturan pemerintah yang ketat bisa menjadi tantangan bagi industri UAV. 3. Pendanaan dan investasi. Pengembangan UAV membutuhkan investasi besar, terutama dalam tahap uji coba dan produksi massal. Masa depan UAV di Indonesia. Pengembangan UAV dengan teknologi kecerdasan buatan, AI, untuk misi yang lebih kompleks. Peningkatan kapasitas UAV dalam operasi tempur dan keamanan nasional. Ekspor UAV ke negara lain sebagai salah satu produk unggulan industri pertahanan Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah, akademisi, dan industri swasta, teknologi UAV di Indonesia terus berkembang dan diharapkan menjadi salah satu industri strategis di masa depan. Kesimpulan: Indonesia telah berhasil mengembangkan berbagai jenis UAV untuk keperluan militer, survei, dan penanggulangan bencana. Beberapa UAV buatan lokal seperti Wulung, Elang Hitam, 8LSU-02, dan Palapa S1 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghasilkan teknologi drone yang kompetitif dan berkualitas. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, perkembangan UAV di Indonesia terus mengalami kemajuan. Dengan investasi yang tepat dan kebijakan yang mendukung, industri UAV di Indonesia memiliki potensi besar.